Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Kabupaten Berau. Saya berada di Tanjung Redep. Di sini kemudian kebetulan sedang berada di Segah Riverside, salah satu teras sungai yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Berau menjadi open space di sini. Dan memang pemandangannya unik karena Tanjung Redep atau kita yang sering disebut Tanjung itu biasanya adalah delta yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Nah, hari ini saya mencoba membuka materi terkait dengan pola atau cara kita di pemerintah daerah khususnya dalam merespon target-target nasional dan target-target pengadaan secara nasional. Apa yang men-trigger saya untuk mengungkap ini, saya melihat ada semangat yang sangat besar yang mungkin ini melupakan atau meniadakan kewaspadaan kita terhadap keselamatan dan keamanan pelaku pengadaan barang jasa. Jadi di sela-sela gegap gempita kita mencapai target-target nasional, saya kiranya perlu untuk menyampaikan warning, eh, tanda atau bagaimana pola kita untuk melakukan pengereman, pengendalian. Jadi ngerem ini bukan untuk berhenti tetapi mengurangi kecepatan karena kecepatan ini sudah tidak lagi pada batasan yang logis. Sehingga mungkin saja akan menimbulkan kecelakaan-kecelakaan. Jadi target nasional seperti PDN yang dulu seperti kita ingat 40% belanja pengadaan barang jasa atau APBN APBD didorong 40%, bahkan kabarnya didorong sampai 60%, bahkan kabarnya didorong sampai 80%. Nah, dorongan-dorongan ini direspon oleh daerah dengan sangat semangat gitu. Nah, kemudian yang kedua, e-purchasing minimal 30% dari anggaran belanja pengadaan. Ini juga disikapi oleh pemerintah daerah dengan sangat gegap gempita. E-katalog e-purchasing ini kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan turunan dan terus terang hal seperti ini menurut saya bagus-bagus saja, tidak masalah. Hanya saja dorongan ini dorongan melalui penyampaian-penyampaian pada forum-forum tertentu, bahkan pemerintah pusat sebagai pengawas, pengendali, itu bahkan menciptakan, meng-create event-event yang memberi penghargaan kepada daerah-daerah yang sudah mampu mencapai target dari sisi kuantitas. Saya belum melihat ada penilaian-penilaian dari sisi kualitas. Nah, karena ini capaiannya baru dinilai secara kuantitas, kemudian pemerintah daerah, pemegang kebijakan yang tentu sebagai kepala pemerintahan, tentu sangat termotivasi ketika ada daerah lain kok bisa mencapai segini, kenapa kita tidak bisa, dan seterusnya. Tapi kita juga harus memahami bahwa apakah percepatan dari sisi kuantitas ini kemudian perlu kita sikapi secara berlebihan seperti itu. Mari kita lihat data-data secara nyata ya. Apakah kementerian lembaga yang menjadi pengendali pembina kita itu juga sesemangat itu dalam mencapai target-target itu? Sekarang mari kita lihat, saya bukan berupaya mengkonfrontasi, tetapi mencoba menimbulkan, memancing kesadaran, penyadaran kita semua. Apakah benar pola kita yang begitu semangat ini adalah pola yang diteladankan oleh kementerian-kementerian lembaga pengendali itu? Misalkan, sebagai leading sektor ada LKPP. Apakah LKPP juga dengan semangat seperti daerah yang e-purchasing-nya sudah 50, 50, 70 gitu ya. Nah, kita bisa buka datanya. Di mana datanya? Mari kita buka misalkan Amel gitu ya. Amel yang menyampaikan data, kalau saya lihat pada beberapa hari yang lalu saya buka datanya pada Amel di sisi perencanaan, ternyata saya lihat di sisi perencanaan, di sisi LKPP sendiri perencanaan untuk e-purchasing-nya itu tidak terlalu jor-joran. Kalau tidak salah ada 38% atau tidak sampai 40%. Apakah ini salah? Nggak salah juga, karena memang kebijakannya menyebutkan minimal 30%. Gitu. Dan kalau kita lihat dari datanya, DLKPP itu pekerjaan konstruksi itu tentu tidaklah terlalu banyak gitu loh. Karena memang dia bukan sektor konstruksi. Sehingga
e-purchasing-nya itu kebanyakan pengadaan barang atau pengadaan jasa lainnya. Nah, pemerintah daerah apakah juga melakukan perhitungan seperti itu? Lalu apakah upaya kita mencapai target dan seterusnya itu mencapai target yang 50, 60, 70 itu kemudian menjadi logis? Terkait PDN misalkan, yuk mari kita berkaca. Kementerian PUPR seperti apa? Saya belum dapat datanya karena memang saat ini sepertinya AMEL Kementerian PUPR, sistem Kementerian PUPR, monitoring-monitoringnya ini terganggu oleh kasus-kasus PDN. Tetapi mari kita lihat yang lain-lainnya. Misalkan kita lihat KPKRI, kita lihat BPKP, BPK, dan seterusnya. Contoh saja terkait dengan dashboard sirup. Daerah begitu semangat untuk mencapai 100%. Tetapi upaya ini juga tidaklah mudah. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah 100% tapi 100% lebih gitu. Nah, apakah kemudian kementerian lembaga di tingkat pusat ini juga ada yang bisa mencapai 100%? Mungkin LKPP bisa 100%. Yuk kita lihat kementerian lembaga yang lain. KPKRI misalkan. Kebetulan karena KPKRI pada satu event saya minta teman-teman, yuk kita sama-sama bandingkan data yuk gitu ya antara daerah dengan KPK. KPK sudah berapa persen sekarang dashboard sirupnya, ternyata 31 Maret kemarin saat April itu mereka mencapainya sudah 100%, tapi 111%. Berarti teman-teman daerah yang 101%, 102% dan seterusnya, itu tidaklah sebuah prestasi yang jelek gitu ya. Karena memang mencapai 100% tepat dalam disiplin penginputan sirup itu sebuah pekerjaan yang harus kita selalu perbaiki. Artinya apa yang mau saya sampaikan, indikator-indikator tentang pengadaan barang jasa yang didorong oleh pemerintah pusat secara ideal itu juga kita perlu sikapi secara logis. Kemudian kalau tidak tercapai kita perlu sikapi juga secara wajar, tidak berlebihan dan seterusnya. Karena apa? Sesuatu yang berlebihan itu sudah disunnahkan bahwa sesuatu yang berlebihan itu adalah hal yang tidak baik. Nah, yang berlebihan ini, yang tidak baik ini contohnya seperti apa? Saya sudah menangkap nih, ada daerah-daerah yang begitu semangat untuk mencapai e-purchasing di atas 30%, bahkan ada yang 60-70 dengan mendorong sebanyak-banyaknya paket pekerjaan konstruksi masuk di dalam e-katalog kemudian dibelanjakan melalui e-purchasing. Belum tersedia fasilitas mini kompetisi seperti beberapa bulan terakhir ini saja. Itu ada yang sudah membelanjakan bangunan gedung nilai fantastis. Ada yang 15 miliar, ada yang 5 miliar. Itu di-purchasing-kan, bahkan ini bangunan gedung. Nah, semangat yang seperti ini menurut saya ini tidak tepat. Bahkan akan menghasilkan kecelakaan-kecelakaan yang tidak perlu. Kita sudah lihat bagaimana e-purchasing tidak dikonstruksi di jasa lainnya seperti di Kabupaten Meranti ternyata mendorong atau membuka kesempatan bagi pelaku-pelaku yang memiliki integritas rendah untuk melaksanakan penyimpangan. Misalkan kayak di Kota Bandung atau apa itu yang sudah terpublikasi secara luas itu juga terkait e-purchasing. Jadi ingat, kejahatan tidak hanya muncul karena niat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan yang terbuka. Menutup kesempatan orang yang berpotensi korupsi untuk tidak korupsi, itulah prestasi kita sebenarnya. Tetapi membuka kesempatan yang besar untuk orang-orang yang memiliki integritas rendah itu untuk melakukan tindak pidana korupsi, itulah kegagalan kita sebenarnya. Nah, intensi-intensi ini harus kita tutup dengan cara apa? Kita secara wajar menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, bahwa mencapai prestasi itu penting, tetapi prestasi yang tinggi juga harus kita sikapi dengan akal logika yang wajar juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi warning untuk kita mengatur ritme pengadaan barang jasa kita. Saya Samsur Ramli dari Berau. Salam pengadaan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.